Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi yang berjudul Mengukir Manusia Berkarakter Melalui Pendidikan Agama Islam. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Kusuma Dinata dan dua teman saya, Muhammad Zulhidayatullah dan Zulfia Fitri Mutmainnah. Kami dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hamzan Wadi Inwi Anjani, Lombok Timur. Karakter atau jiwa manusia bagaikan tanah liat yang siap diukir menjadi apa asalkan sesuai dengan karakteristik tanah liat tersebut. Maka sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa, maka pendidikan karakter merupakan suatu keharusan. Karakter ialah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang lain. Karakter adalah sifat utama yang terukir baik pikiran, sikap perilaku maupun tindakan yang melekat dan menyatu kuat pada diri seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Karena karakter tersebut sebuah ukiran dalam jiwa, maka ia sulit untuk diubah. Karakter dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, sebagai sekumpulan kondisi yang telah diberikan begitu saja atau telah ada begitu saja, yang lebih kurang dipaksakan dalam diri kita. Karakter yang demikian ini dianggap sebagai sesuatu yang telah ada dari sananya. Dan yang kedua, karakter juga dipahami sebagai tingkat kekuatan melalui mana seseorang individu mampu menguasai kondisi tersebut. Karakter yang demikian disebut sebagai sebuah proses yang dikehendaki. Dengan demikian, karakter ialah mengukir dan mempatrikan nilai-nilai ke dalam diri peserta didik melalui pendidikan, endapan pengalaman, pembiasaan, aturan, dan rekayasa lingkungan. Dipadukan dengan nilai-nilai intrinsik yang sudah ada dalam diri peserta didik sehingga menjadi landasan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku secara sadar dan bebas. Seorang yang didominasi oleh kondisi-kondisi dari sananya, maka karakternya akan lemah atau negatif, karena dia tunduk pada sekumpulan kondisi yang telah diberikan kepadanya, tanpa dapat menguasai sebaliknya. Dan sebaliknya, karakter yang positif ialah bila seseorang yang tidak mau dikuasai oleh sekumpulan realitas yang telah ada. Orang yang berkarakter demikian seperti seorang membangun dan merancang masa depannya sendiri. Ia tidak mau dikuasai oleh kondisi kodratinya yang menghambat perkembangannya. Sebaiknya ia menguasainya, bebas mengembangkannya demi kesempurnaan kemanusiaan dan spiritual keagamaannya. Itulah manusia berkarakter. Baiklah, materi pertama yang akan dipaparkan oleh saudara Muhammad Zulhidayatullah. Kepadanya waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu masalah tentang strategi membentuk manusia berkarakter dari dalam kandungan, yaitu dari perspektif filsafatnya. Ya, manusia berkarakter yang baik terbentuk dari nilai dan juga etika yang diperoleh sejak dini, dan juga didasarkan pada pandangan hidup yang benar dan positif. Oleh karena itu, karakter anak yang baik dapat dibentuk sejak
dalam kandungan dengan memperhatikan beberapa strategi berikut. Strategi yang pertama yaitu memahami konsep manusia dan makna hidup. Di sini orang tua perlu memahami konsep manusia dan makna hidup agar apa? Agar dapat memberikan pandangan hidup yang positif dan juga membentuk karakter anak yang baik sejak dalam kandungan. Nah, strategi yang kedua yaitu menyebarkan pesan moral yang positif. Nah, bagaimana cara menyebarkan pesan moral yang positif? Yaitu dengan memperkenalkan anak pada pesan moral positif dengan berbagai media, yaitu baik seperti membaca ataupun menonton film dengan ada nilai yang baik di dalam film tersebut. Ini dapat membentuk karakter dan juga membiasakan anak dengan hal yang positif sejak dini. Yang ketiga, strategi yang ketiga itu meningkatkan kesadaran. Apa maksudnya di sini meningkatkan kesadaran? Yaitu orang tua perlu membangkitkan kesadaran tentang lingkungan sekitar dengan memberikan penghargaan pada alam dan manusia yang ada di dalamnya. Nah, kesadaran ini dapat membentuk karakter anak sehingga mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan juga peduli pada lingkungan sosial dan juga alam. Strategi yang keempat adalah menumbuhkan rasa empati. Bagaimana cara menumbuhkan rasa empati ini? Nah, di sini orang tua pada hakikatnya anak bisa membantu mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan juga positif. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi kedua tentang membentuk karakter mulai dari pikiran rasional. Pemikiran rasional ialah selalu berpikir target dan sasaran yang dituju. Hal ini menjadi ciri orang dengan pemikiran rasional. Target tersebut berorientasi pada masa depan, di mana seseorang diminta melakukan sesuatu yang tidak baik atau bertentangan dengan apa yang kita pikirkan. Kita harus tahu kenapa. Sebuah pernyataan dikatakan rasional bila itu masuk akal atau sesuai dengan nalar manusia. Misalnya, sebuah contoh mudah, alasan es mencair ialah karena suhu yang naik. Suhu tinggi akan mengubah es menjadi air. Manfaat orang berpikir rasional. Manfaat yang akan didapat dari berpikir secara rasional adalah membantu kita dalam mempelajari hal baru, karena dengan pola pikir yang seperti itu, kita akan lebih mudah memecahkan masalah, karena dapat mengambil langkah secara realistis dan mengetahui sebab akibatnya. Ciri orang berpikir rasional. Tidak semua orang berpikir secara rasional atau bertindak rasional. Ada banyak orang yang mengutamakan hal lain dibandingkan akal sehat dalam bertindak. Adapun beberapa ciri orang yang memiliki pemikiran rasional sebagai berikut. Yang pertama, berpikir tentang masa depan lebih dari masa lalu. Misalnya, orang dengan pemikiran rasional akan lebih banyak menghabiskan waktu mengejar masa depan daripada berlarut dalam masa lalu. Contoh yang pertama, karena logikanya, seburuk dan semenyedihkan apapun masa lalu, ia tidak dapat diubah. Yang bisa diubah adalah hanya masa depan. Yang kedua, ciri orang berpikir rasional. Selalu tanya alasan. Orang dengan pemikiran rasional akan selalu bertanya mengenai
alasan sesuatu terjadi, bukan malah menelan mentah-mentah apa yang telah ataupun apa yang terlihat ataupun terdengar. Ciri yang ketiga, menjalankan sesuatu sesuai rencana. Orang yang rasional akan menolak untuk melanjutkan sesuatu tanpa rencana yang akurat, selalu ingin tahu persis segala sesuatu akan berjalan lancar. Dan ciri yang terakhir, tak mudah terpancing emosi. Setiap manusia mempunyai emosi. Namun, emosi tidak boleh menguasai diri, sebab keputusan yang diambil saat emosi akan merugikan diri orang itu sendiri. Itulah dia ciri-ciri orang yang berpikir secara rasional. Orang yang rasional tidak akan membiarkan dirinya terpancing emosi dengan mudah. Ia akan mengkaji lebih dalam suatu peristiwa sebelum memutuskan untuk mengikuti emosinya atau tidak. Mungkin itulah dia pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Materi yang terakhir atau materi ketiga yang akan dipaparkan oleh saudari Sulfia Fitri Mutmainnah. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfia Fitri Mutmainnah. Saya dari Prodi PAI semester 4 kelas L. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Pendidikan tanpa basis karakter adalah sebuah kesalahan yang bisa mengakibatkan rusaknya hasil pendidikan. Pendidikan kerusakan dapat dilihat sebagai akibat dari munculnya peserta didik yang lemah. Pendidikan tanpa basis karakter adalah sebuah kesalahan yang bisa mengakibatkan rusaknya hasil pendidikan. Kerusakan pendidikan dapat dilihat sebagai akibat dari munculnya peserta didik yang lemah. Sikap dan kesadaran untuk memanfaatkan ilmu dan keahlian untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Pada umumnya, pendidikan karakter menyentuh roda kognitif, efektif, dan psikomotorik. Belum dilandasi kesadaran spiritual dan motivasi yang tinggi. Akibatnya, karakter yang terbentuk merupakan karakter yang rapuh dan kebaikan perilakunya dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi. Pembentukan karakter berbasis pendidikan, hati menawarkan solusi pendidikan yang unggul dan mampu membentuk intensitas dan konsistensi karakter yang baik. Pendidikan hati merupakan dasar dari karakter yang kokoh dan konsisten. Ketika hati telah melekat pada kebaikan, maka akan menjadi sumber motif spiritual yang menggerakkan perilaku dengan kecenderungan keikhlasan dan akan mendorong seluruh potensi psikofisik. Untuk berbuat baik secara konsisten, pendidikan karakter berbasis hati dikembangkan melalui ada 3 tahap. Yang pertama, tahap prakondisi, yaitu proses mengenali kondisi hati, mengenalkan fungsi spiritual hati, melakukan pelurusan atau pengobatan hati dari berbagai penyakit. Yang kedua, tahap pembentukan, yaitu proses menumbuhkan kesadaran akan pentingnya karakter menggunakan hati. 3, tahap perawatan, yaitu proses penyelamatan hati dari potensi kerusakan yang menghindari pengaruh karakter negatif dari lingkungan. Baiklah, saya akan melanjutkan peran pendidikan hati dalam penguatan karakter. Pembentukan karakter merupakan tujuan yang sangat penting dari semua proses penerapan sistem ajaran. Proses membangun kekuatan moral hendaknya mengutamakan pendidikan hati. Ya, itulah dia pemaparan materi dari kami kelompok 6. Jika ada kesalahan mohon di
sama-sama kita perbaiki. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.